Selamat pagi para pendengar Blessing Morning. Menyenangkan sekali bahwa kita akan mengawali hari ini dengan uraian firman Allah. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita di hari ini, maka marilah kita mendengarkan uraian firman Tuhan pagi ini yang saya ambil dari Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat berterima kasih atas rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Di sepanjang malam Bapa sudah memberkati kami dan Engkau saat ini sudah memberikan kepada kami nafas kehidupan untuk kami nikmati dan juga Engkau sudah menyediakan pekerjaan baik yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Berkatilah sebelum kami memulai aktivitas kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema pagi hari ini saya berikan judul terhubung. Bapak Ibu Saudara pendengar Blessing Morning, ada 3 tingkat sebuah hubungan, yaitu tahu, kenal, dan yang ketiga itu adalah dekat. Tingkat pertama yaitu tahu. Misalnya kita tahu siapa identitas orang yang kita kenal. Namanya kita tahu, tempat tinggalnya kita tahu, dan pekerjaannya juga kita tahu. Itu adalah tingkat pertama dari sebuah hubungan. Tingkat yang kedua yaitu kenal. Di tingkat ini kita mengetahui sedikit lebih dalam. Kita tahu tentang kondisi keluarganya, hanya di permukaan saja. Kita tahu tentang pergumulannya, itu pun masih bersifat umum dan lain sebagainya. Nah, di tingkat yang ketiga itu adalah dekat. Di tingkat ini kita mengenal lebih dalam. Di tingkat ini pula kita menyebutnya sebagai sahabat. Kita tahu pergumulan yang paling dalam dari orang tersebut, bahkan kita pun dapat bercerita dengan leluasa pergumulan yang kita alami yang bersifat paling dalam. Bapak Ibu Saudara pendengar Blessing Morning, Tuhan Yesus di bagian ini menyatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini menunjukkan ada satu permintaan dari Tuhan Yesus agar manusia memiliki satu hubungan bukan saja di tingkat pertama, tetapi di tingkat yang paling tinggi yaitu dekat. Dekat dengan siapa? Dekat dengan Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh pengikut Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pun membuka hati dan tangannya untuk menerima kita agar kita bisa dekat dengannya. Ini adalah kesempatan yang luar biasa yang dimiliki oleh pengikut Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tinggal di dalam Allah secara konsisten di dalam Kristus. Ada 2 hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa tetap tinggal di dalam Kristus. Yang pertama adalah berdoa.
Allah menyediakan pada manusia sebuah sarana untuk menyampaikan segala keluhan kita, segala pergumulan dan segala persoalan yang kita alami itu melalui doa. Dengan berdoa, maka kita mencoba mendekati Allah di dalam keterbatasan kita. Apa yang menjadi pergumulan dan persoalan kita? Sakitkah? Kesulitan ekonomikah? Bergumul tentang pekerjaankah? Atau khawatir tentang masa depan? Kita dapat menyampaikan semua persoalan-persoalan itu kepada Tuhan Yesus secara leluasa dan secara lugas. Seorang teolog bernama John Calvin pernah menyatakan begini, doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Artinya doa menjadi sarana paling penting agar kita terhubung dengan Allah. Sekaligus untuk membangun kehidupan rohani kita. Dan yang kedua, pendengar Blessing Morning, yaitu membaca firman Allah. Nah, doa itu adalah sarana yang diberikan Allah yang bersifat dari bawah ke atas. Sedangkan membaca firman Allah itu adalah sarana yang diberikan Allah yang bersifat dari atas ke bawah. Dalam firman Allah kita mengetahui isi hati Allah. Jika kita telah mengetahui isi hati Allah, maka kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Bahkan ketika kita meminta petunjuk Allah tentang sebuah persoalan, tentang sebuah pergumulan, maka kita mengetahui prinsip-prinsip yang akan diajarkan oleh Allah dalam firman-Nya. Karena itu, saudara pendengar Blessing Morning, bacalah firman Allah setiap hari. Tentukanlah berapa pasal atau berapa perikop yang ingin kita baca. Nikmatilah isi hati Allah dalam firman-Nya. Nah, jikalau kita sudah melakukan kedua hal tadi, ada satu janji firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat berterima kasih karena kami diberikan kesempatan oleh Allah untuk dekat dengan Engkau, untuk tinggal bersama-sama dengan diri-Mu. Tuntunlah kami, bimbinglah kami, supaya kami memiliki satu waktu untuk berdoa dan membaca firman-Mu, sehingga kami mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan dan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Kiranya Bapa memberkati pekerjaan yang kami pekerjakan di sepanjang hari ini, dan kiranya juga Bapa Surgawi itu menolong kami ketika kami mengalami kesulitan di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Saudara pendengar Blessing Morning, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dan Roh Kudus yang akan memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.